Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, jamaah dulu yang sabar Allah. Pertama, mari kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala rahmat dan karunia kita semua, sehingga pada siang ini kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan, kekuatan untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini. Ya, ini adalah satu karunia yang sangat besar. Kalau kita bisa berjamaah, itu adalah satu kedudukan yang sangat mulia. Ya, mungkin ada orang lebih sehat, waktunya lebih banyak, tapi sulit menemukan kesempatan untuk berjamaah di masjid. Ya, karena itu Bapak Ibu, ini adalah prioritas kita. Ya, karena salat berjamaah itu tinggi sekali kedudukannya dibandingkan dengan salat biasa sendiri, itu kedudukannya 27 derajat. Jadi orang salat sendiri satu kali kita sudah dapat 27. Ya, belum lagi keutamaan yang lain. Salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, Uswatul hasanah wa rahmatil alamin. Dan insyaallah ya, keinginan kita semua selalu berdoa bersama baginda Rasulullah SAW di surga. Sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Pak Direktur Lantas Polda Sosial, dan khususnya kepada Bapak Muhammad Yusuf. Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan kajian kita. Anggaplah ini kuliah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keyakinan dan amal-amal kita. Bapak Ibu, kita semua hidup di dunia ini, pasti kita semua ingin bahagia. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang bercita-cita hidup dalam kesengsaraan. Ada orang bercita-cita mempunyai pekerjaan yang baik, bercita-cita menjadi sarjana, bercita-cita punya rumah. Tapi itu hanya cita-cita antara, bukan cita-cita akhir. Ya, kita bercita-cita punya uang yang banyak, tapi kalau uang itu membawa kesengsaraan, tentu kita tidak mau. Kita bercita-cita punya jabatan. Kalau jabatan itu ujung-ujungnya membawa kesengsaraan, tentu kita tidak mau. Jadi tujuan akhir kita itu adalah kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, apa puncak kebahagiaan itu, Bapak? Puncak kebahagiaan itu adalah surga. Ya, baik surga dunia maupun surga di akhirat. Karena itu kita semua ini harus bercita-cita masuk surga. Ya. Ada juga yang biasa bercanda mengatakan biar saya masuk neraka asal sama artis, asal sama itu tidak boleh. Ya, tidak ada candaan. Karena tujuan hidup kita ini adalah masuk surga. Dan kita banyak berpisah dengan orang-orang yang dicintai di dunia ini, kita menangis, kita bersedih. Tapi Bapak Ibu, apakah kita tahu puncak dari perpisahan itu? Kalau satu keluarga, orang yang berteman satu kantor, sama-sama bekerja di sini, kalau satunya meninggal, satunya masih bekerja, itu belum perpisahan yang sebenarnya, perpisahan yang abadi. Kalau nanti di akhirat teman kita satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ini puncaknya perpisahan. Tidak ada lagi di atas. Ya,
Dan alangkah sedihnya kalau kita sama-sama bekerja, kita tahu teman kita kerjanya bagaimana, dan yang satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Apalagi kalau keluarga. Karena itu Al-Quran mengajak kita menjaga diri keluarga dan diri kita masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu, ini materi penting sekali, ya. Walaupun dalam banyak kajian ini selalu kita membahas banyak hal, tapi saya menganggap materi ini penting sekali, ya, penting sekali, Bapak Ibu. Karena apapun yang kita cari di dunia ini, kalau ujungnya cuma masuk neraka itu tidak ada, ya. Mungkin di dunia bisa senang, tapi kalau ujungnya masuk neraka tidak ada nilainya. Tapi pada umumnya orang yang senang di dunia itu dilakukan karena Allah akan dibalas dengan surga. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu nama-nama surga itu banyak, ya. Ada surga Aden, ada Jannatul Ma'wa, ada surga Firdaus dan sebagainya. Ada yang mengatakan biar saya tinggal di emper-empernya surga itu sudah lumayan. Nah, di surga itu emper-empernya saja sudah lumayan sekali. Tapi baginda Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, jika kalian minta kepada Allah, itu jangan tangguh. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu, kita minta surga paling tinggi dan kita minta bersama dengan Rasulullah di surga. Jangan kita minta surga saja, yaitu saya, Pak, kalau saya. Jadi dalam hadis, jika kalian ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga yang paling utama dan paling tinggi, ya. Jadi banyak nama-nama surga, tapi surga yang paling utama dan paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Di atasnya surga Firdaus itu tinggal sifat ar-Rahmannya Allah, ya. Arasnya Allah itu tinggal itu di atasnya. Dan dari surga Firdaus ini kemudian mengalir sungai-sungai itu yang kemudian diteruskan ke surga-surga yang lain. Nah, coba, ya. Nah, ini kita ingin semua berdoa masuk ke dalam surga. Al-Quran sudah memberikan kuncinya. Ini ada dua kuncinya, Pak. Dan ini materi penting sekali. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 107-108, ini ada dua syarat umum kalau kita ingin menjadi penghuni surga paling tinggi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh atau kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Jadi ada dua di sini syarat umum kalau kita ingin masuk ke dalam surga Firdaus. Ya, artinya kalau kita sudah di surga Firdaus, otomatis kita juga lulus di semua surga-surga yang lain. Ya, jadi ini syarat yang diberikan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ini mencakup seluruh surga. Kenapa? Karena ini adalah syarat yang paling tinggi. Apa itu? Beriman dan mengerjakan amal saleh. Wah, kayaknya gampang ini ya. Beriman, mengerjakan amal saleh. Ini syarat umum, Pak. Ya. Insyaallah kita semua di sini masuk kategori orang beriman dan masuk kategori orang beramal saleh. Tapi ada yang saya ingin sampaikan, Pak, bahwa sebenarnya dalam Islam kehebatan Islam itu, Pak, ya, kehebatan Islam itu tidak memandang amal saleh itu hanya pada amal-amal khusus atau ibadah khusus. Tapi Islam memandang seluruh aktivitas hidup kita itu adalah amal saleh atau amal ibadah. Ya. Karena itu di dalam Islam ibadah itu, amal saleh itu bagi dua.
ada ibadah khusus yang disebut dengan ibadah mahdar. Khusus sudah ditentukan aturannya, tata caranya. Seperti kalau kita sholat, kita puasa, kita pergi haji, itu amal khusus. Jadi kalau kita melakukan amal khusus, itu amal soleh, amal ibadah. Kemudian ada juga amal umum, yang disebut dengan ghairul mahdar. Amal umum, tidak ada aturan secara khusus. Tapi apa syaratnya amal ibadah secara umum ini Bapak Ibu? Kalau saya itu ada 3 syaratnya. Ya. Yang pertama, yang kita lakukan itu dilakukan niat karena Allah. Ini dulu. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Kita bangun pagi, Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, langsung kita niatkan seluruh aktivitas hidup kita hari ini, kita semuanya niatkan kepada Allah. Begitu kita bangun pagi. Ya, jadi seluruh aktivitas hidup kita ini sudah tercover. Gampangnya kalau kita berniat kepada Allah, ada yang mengatakan, setiap kita mau kerja sesuatu kita niat lagi, biar tidak. Kenapa? Karena di awal waktu kita sudah berniat. Nah, cara yang paling gampang supaya kita selalu melakukan niat ibadah, apapun yang kita lakukan karena Allah, kita bismillah, baca basmalah. Jadi Bapak Ibu, apapun kita lakukan, kita baca basmalah. Yang kedua, yang kita lakukan itu kebaikan. Ya, jadi tidak bisa kita niat karena Allah sudah melakukan keburukan, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, kita ke kantor, itu ibadah. Ya, Bapak Ibu, kita pakai pakaian bagus, kita lagi Bapak Ibu mengatur lalu lintas, Bapak Ibu lagi sweeping, Bapak Ibu lagi memberikan petunjuk cara berlintas yang baik, semuanya itu ibadah. Kita ke kantor, itu ibadah. Ya, kita lagi gunting kuku, itu juga ibadah. Menyingkirkan duri di jalan, itu juga ibadah. Jadi Bapak Ibu, rugi sekali orang di dunia ini Pak. Kalau ada orang di dunia ini sedikit ibadahnya. Kenapa? Karena 24 jam kita bisa ibadah Pak. Tidur saja Pak bisa jadi ibadah. Memperbaiki sombong saja bisa jadi ibadah. Coba Pak. Kenapa? Karena sebenarnya hidup kita ini tujuan kita adalah ibadah. Sehingga sebenarnya hidup kita dalam Islam itu adalah ibadah. Jadi yang kedua Pak, syaratnya itu adalah kebaikan. Kemudian yang ketiga itu bermanfaat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini syarat umum, ya. Syarat umum kalau kita ingin masuk ke dalam surga, baik surga dunia, surga akhirat, kita beriman dan kita beramal saleh. Ada orang biasa bertanya, terus kalau dia tidak beriman, punya masalah di mana? Menurut ayat ini, itu amalnya tidak diterima. Karena syarat pertamanya tidak terpenuhi, yaitu beriman. Jadi beriman dulu, Pak. Harus beriman dulu. Beriman itu gampangnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, syarat khususnya, ini Bapak Ibu. Itu dijelaskan lagi, ada 7 amalan untuk mengantarkan kita kepada surga Firdaus. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya. Mungkin kita singkat-singkat aja. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ini yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi syarat pertama untuk masuk ke dalam surga itu harus beriman. Ini sudah sesuai antara Al-Kahfi dengan Al-Mu'minun. Karena itu Pak, di dalam Al-Quran seringkali mukmin, mukminun, iman dikaitkan dengan amal. Kenapa? Karena ini memang berkaitan sekali. Kita melakukan sesuatu tanpa iman, berarti tidak ada fondasinya, tidak ada kuncinya. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ya, kita ini beruntung sekali, Pak. Ya, kalau iman ini kita mau bayar, Pak, kita mau bayar berapa, Pak? Ya, dan saya biasa pikir, kita ini menjadi muslim, menjadi orang mukmin, itu bisa dikatakan tidak ada usaha kita, Pak. Ya, tidak ada usaha kita. Kita diberikan dengan satu brand, satu kedudukan yang sangat mulia. Di dalam satu riwayat dikatakan, seandainya
kalimat tauhid itu Pak, kalimat la ilaha illallah, itu kita mau timbang, itu jauh lebih berat daripada 7 petala langit dan bumi. Coba Pak, satu kali kita mengucapkan kalimat tauhid, maka itu lebih berat daripada 7 petala langit dan bumi. Coba Pak. Jadi kalau kita cuma dapat mobil Avanza, mobil saja dapat kedudukan apa di dunia, itu belum seberapa. Ini iman Pak. Ya, inilah harta yang paling mahal yang harus terjadi. Karena itu seorang dunia. Yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat. Ini artinya dua ini Pak. Khusyuk betul-betul ketika kita sholat, dan khusyuk ketika kita sudah sholat. Nah, bagaimana caranya kita khusyuk sholat itu Pak? Ya, nah, caranya gitu. Pada saat kita berdiri, ya, pada saat kita berdiri, maka pikiran kita hanya kepada Allah. Ya, pikiran kita hanya kepada Allah. Secara syariat kita melihat diri kita berdiri di hadapan Baitullah. Tapi secara hakiki kita melihat diri kita berdiri di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita mau sholat, Pak, jangan keburu-buru. Ya. Kita tegakkan dulu diri kita. Kenapa? Karena yang mau menyembah ini adalah hamba menghadap kepada Allah. Kita mau menghadap pimpinan saja, tidak boleh keburu-buru. Jadi saat kita mau sholat, kita tenangkan dulu, makanya disebut tumanina. Kita tenangkan dulu, tenangkan jiwa kita, kemudian kita melihat secara lahiriah atau secara batinnya kita melihat diri kita menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah. Tapi secara hakiki kita melihat diri kita menghadap Allah. Ya. Kemudian saat kita menghadap Allah, seluruh pikiran-pikiran ini itu kita lepaskan, Pak. Tapi kalau kita tidak bisa melepaskan pikiran-pikiran kita, ada pekerjaan kita lihat, utang kita ingat, ada tamu menunggu. Yang saya biasa lakukan Pak, saya ajak semua yang saya ingat itu sholat kepada Allah. Jadi saya ajak itu, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya dompet, saya seolah-olah menghadapkan juga mereka semua kepada Allah untuk sholat. Karena kalau kita tidak ajak mereka sholat, Pak, diganggu terus itu Pak. Ya, ini tidak ada hadisnya. Tapi ini kita di dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, sehingga manusia itu yang menggerakkan seluruh makhluk-makhluk lain. Itu dasar saya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita menghadap kepada Allah, maka seluruh pikiran kita, kepentingan kita besarkan kepada Allah. Insya Allah kita khusyuk. Ya, nanti lain kita lanjutkan. Yang jelas itu kita khusyuk. Kemudian kita khusyuk di luar sholat. Artinya apa? Kita membawa nilai-nilai sholat itu Pak di pekerjaan, di kantor dan sebagainya. Masa pada saat kita sholat Pak kita ngobrol, kita melakukan pekerjaan yang tidak beres, itu semuanya sama kalau kita bekerja. Kenapa? Karena kalau kita bekerja itu sholat juga, itu adalah ibadah di rumah kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, ya. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Nah, coba Pak. Di ayat 3 surah Al-Mu'minun, syarat masuk surga itu bukan hanya ibadah-ibadah khusus. Ya. Meninggalkan perbuatan yang tidak berguna itu juga adalah salah satu amalan penghuni surga. Apa amalan-amalan yang tidak berguna itu? Banyak sekali Pak. Ya. Ngobrol, menghayal, ya. Dengarkan cerita yang tidak bagus, nah itu semua banyak yang kita lakukan. Nah, saya biasa dulu itu kalau bawa mobil atau ikut mobil itu suka dengar musik. Tapi saya tidak pernah lagi lakukan itu. Kenapa? Kita ke kantor 20 menit Pak. Kalau kita baca salawat itu sudah dapat 1000 Pak. Ya 20 menit Pak, coba aja Pak. Kembali dari kantor ke rumah kita balas lagi dengan istighfar, dapat lagi 1000 Pak. Ya, coba. Nah, jadi meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian di ayat keempat, walladzina hum
li zakatihim fa'ilun, ya, orang-orang yang menunaikan zakat, ya. Nah, ini zakat ini banyak, ya. Kemudian itu nanti ada pembahasannya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, ini penting juga, Pak. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Orang-orang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Ini juga adalah salah satu amalan orang masuk surga, menjaga kehormatan. Sekarang ini, Pak, terutama ini keluarga kita, Pak. Ya, mungkin kalau anak-anak kita, anak-anak gadis kita dari kecil itu kita sudah ajari mereka menuntut Taurat. Ya, walaupun dia sekolahnya umum, tapi kita usahakan dia menuntut Taurat. Dan kalau dia berteman, usahakan jangan berteman dengan yang bukan mukminnya, yang bukan lawan jenisnya. Kenapa? Ini bahaya. Ya, pasti orang tuanya juga itu. Jadi ini kita menjaga. Ini kita lihat media sosial banyak sekali, Pak, ya. Kemudian ini lanjut ke ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya. Orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Jadi masuk surga ini, Pak, bukan soal orang yang sholat saja, Pak. Orang yang rajin puasa, orang yang rajin bersedekah. Orang yang memelihara amanat, memelihara janji, itu adalah amalan penghuni surga. Jadi Bapak Ibu, saya kira sebelum kita semua diangkat jadi pegawai, itu ada janji, Pak. Sebelum kita diangkat jadi pejabat, ada janji. Ya, kalau kita tidak laksanakan itu, berarti kita tidak termasuk golongan di dalam ayat ini. Ya, nah, jadi Bapak Ibu ingatlah bahwa hidup itu masa sekali dan juga kita masuk surga. Dan ini Allah sudah memberikan kepada kita tuntunannya. Ya. Kemudian selanjutnya ini satu lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ya. Yaitu orang-orang yang memelihara salat mereka. Nah, tadi usul, kemudian ini memelihara. Nah, memelihara itu tadi ada dua, ya. Saat kita sholat, kita khusyuk. Pada saat kita di luar sholat, kita menganggap itu kita masih dalam keadaan sholat. Karena itu, Pak, wudu kita jangan batal, Pak. Ya, wudu kita 24 jam. Kenapa? Karena kita menganggap di luar sholat juga kita sementara sholat. Jadi kalau Bapak Ibu batal wudunya, langsung ambil lagi wudu, Pak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Coba aja, Pak. Beda, Pak. Kita tanda tangan tidak ada wudu dan tanda tangan ada wudu pasti beda, Pak. Kita terima gaji pakai wudu dan tidak pasti beda, Pak. Bapak melakukan tugas dengan wudu tanpa wudu pasti beda. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang memelihara salat, kemudian inilah dikunci oleh ayat ini, mulai kerumul wadisun allazina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi, yang akan mendapatkan surga firdaus. Nah, jadi ketemu ini, Pak, antara di surah Al-Kahfi tadi dan surah Al-Mu'minun. Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa tujuan kita semua hidup di dunia ini untuk masuk ke dalam surga. Dan untuk masuk ke dalam surga kita perlu beriman dan melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang dimaksud itu bukan hanya ibadah-ibadah khusus, tapi seluruh hidup kita itu masuk kategori amal soleh. Jadi kita ke kantor, Bapak Ibu niatkan sebagai ibadah. Ya, Bapak Ibu bertugas mengatur lalu lintas, niatkan sebagai ibadah. Ya, apapun yang kita lakukan, Pak, niatkan sebagai ibadah. Caranya, simpelnya, setiap kita melakukan sesuatu kita basmalah dengan nama Allah. Insya Allah itu jadi ibadah. Nah, Bapak Ibu, mudah ini bisa dipahami dan bisa kita laksanakan, ya, kita bisa praktekkan. Ya, saya punya prinsip begini, Pak. Banyak orang selalu mengatakan bagaimana kita mau melakukan amalan yang hebat kalau kita tidak ikut pengajian tinggi. Ini orang sibuk, Pak, tidak perlu, Pak. Prinsip saya, Pak, amal-amal basic, amal-amal dasar, kalau kita lakukan secara konsisten, itu mengangkat kita punya kedudukan yang sangat mulia. Coba aja, Pak. Ya, jadi tidak perlu kita orang sibuk pergi lagi pengajian. Itu kalau punya waktu silakan. Tapi kalau tidak, amalkan aja itu, Pak. Kita amalkan zikir, kita amalkan wudu, kita amalkan baca Quran, salat berjamaah. Wah, itu sudah cukup, gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian mungkin untuk amal-amal zikir kita, kalau saya yang utama itu ada 4. Yang pertama baca la ilaha illallah, yang kedua subhanallah,
baca istighfar dan baca salawat ya. Bapak Ibu, saya kira demikian. Ini memang saya mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan ini salah satunya dan untuk semuanya kita lakukan secara konsisten, kita perbaiki. Ada 7 amalan dan insya Allah kita semua akan ketemu kembali bersama Rasulullah di surga Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari yang kurang. Bila ada Wassalamualaikum